Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak mohon maaf karena kemarin-kemarin izin ngajar mulu ya, cuma sekali doang masuk. Karena kakak lagi ngurus sidang skripsi, jadinya nggak bisa ngajar dulu. Tapi sekarang kakak bisa ngajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi fabel ya, karena minggu depan kita mau UTS. Nah, UTS itu materinya tentang cerita rakyat sama fabel, cuma dua doang. Nanti ada pertemuan kedua di minggu ini, baru kita ngebahas kisi-kisi UTS. Oke, sekarang kita ngebahas masalah fabel yang part 2-nya. Kemarin part pertama kan udah ya. Kalau yang cerita rakyat kan baru part 1. Nah, sedangkan part 1 itu ternyata udah dibahas semua. Jadi itu udah semua ya yang bab 1 semester 1. Semester 2. Sekarang kita bahas fabel part 2-nya. Kemarin kita udah bahas ciri-ciri sama unsur. Nah, sekarang yang kita bahas itu struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, sama jenis-jenisnya. Nah, nanti ini juga keluar nih di UTS. Oke. Oke, sekarang masuk ke struktur cerita fabel. Dicatat ya, sambil dicatat. Kalau nggak dicatat, ya jangan salahkan nanti UTS-nya kecil. Oke, struktur fabel. Nah, tahu fabel ya, masih ingat ya. Yang nggak tahu tonton lagi video kemarin. Yang pertama judul. Setiap fabel pasti ada judul ya. Nggak cuma fabel, tapi semuanya pasti ada judul. Kemudian yang kedua orientasi ya. Orientasi ini namanya perkenalan. Tulis. Orientasi adalah perkenalan alur cerita ya. Nah, alur cerita itu ya kayak tokoh-tokohnya, terus latar waktu, tempat suasananya gitu. Terus pengenalan masalah juga gitu. Nah, pengenalan masalah enggak. Jadi orientasi ini kayak misalnya pada suatu hari. Nah, itu kan pengenalan waktu ya. Misalnya si Dodi sedang makan di rumah. Nah, itu pengenalan tokoh. Jadi orientasi itu pokoknya perkenalan cerita ya gitu. Itu biasanya ada di paragraf pertama setiap cerita fabel dan cerita-cerita lain. Kemudian yang ketiga itu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini pemunculan masalah. Jadi setelah kita diperkenalkan nih sama ceritanya ya, sama cerita fabelnya, kemudian kita diperkenalkan suatu masalah gitu. Ini contoh misalnya kakak bikin cerita fabel ya. Judulnya si kancil sedang mencari makan. Iya, si kancil pencari makan gitu ya. Si kancil pencari makan. Nah, itu judulnya. Orientasinya secara kerangkanya nih, secara singkatnya. Pertama, orientasi suatu hari si kancil sedang berjalan menyusuri hutan. Kancil seorang diri hidup mencari makan dengan berkeliling hutan setiap harinya. Nah, itu orientasi tuh ya. Jadi baru mulai cerita nih. Oh, jadi ada si kancil yang setiap hari menyusuri hutan cuma buat cari makan. Dan si kancil hidup sendiri. Nah, terus masuk komplikasi ya. Komplikasi. Kemudian beberapa jam kemudian kancil tidak seperti biasanya belum menemukan satupun bahan makanan gitu ya. Nah, itu komplikasi. Jadi baru muncul nih masalah. Beberapa jam kemudian tidak seperti biasa, si kancil belum menemukan satupun bahan makanan. Itu orientasi tuh, komplikasi tuh, pemunculan masalah. Nah, kemudian baru masuk ke yang keempat, yaitu klimaks ya. Nah, pas klimaks itu puncak-puncaknya masalah gitu ya. Nah, kan sekarang masalahnya si kancil belum dapat makanan, padahal udah ngiter ke hutan berpuluh-puluh jam ya, berpuluh-puluh kilo gitu, berjam-jam, tapi nggak ketemu makanan. Nah, itu masalahnya itu ya, yang ada di komplikasi baru muncul. Nah, sekarang klimaks itu
puncak-puncaknya masalah. Kemudian karena merasa lelah, si kancil pun tidak kuat untuk berjalan kembali. Dengan perut yang sangat lapar dan kaki yang sangat lelah, kancil akhirnya memutuskan untuk tidur di bawah pohon gitu. Tidur di bawah pohon. Apa namanya? Itu udah, nah ini baru pengen puncaknya nih. Saat tidur ternyata ada si ular di atas pohon tersebut yang siap menyantap si kancil. Nah itu klimaks tuh ya. Jadinya dari pengenalan masalahnya tuh si kancil nggak dapet makanan. Kemudian klimaks masuk ke puncak puncak konfliknya atau puncak masalahnya ya, karena nggak dapat makanan akhirnya si kancil capek. Nah karena capek dia istirahat, terus karena istirahat ada ular yang mau menyantap si kancil tersebut itu yang sedang istirahat ya. Nah baru masuk ke nomor 5 yaitu resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalah gitu ya. Tadi kan masalahnya si kancil mau disantap ular nih ya, mau dimakan sama ular karena dia istirahat di pohon yang ada ularnya. Nah, setelah itu pas si ular mau menyantap, akhirnya batang pohon yang ada di ular copot atau patah gitu ya. Truk bunyi kan tuh. Terus si ular jatuh. Nah, terus si kancil bangun karena kaget di depannya ada ular, akhirnya si kancil refleks nendang si ular. Nah, karena si ularnya kena tendang, akhirnya mati si ularnya kan. Jadi nggak jadi dimakan. Kemudian pas si ularnya mati, ternyata batang pohon yang patah tadi itu ada buah-buahannya gitu kan. Ada buah-buahannya, ceritanya pohon rambutan gitu ya. Nah, terus akhirnya karena ada buah-buahan, nah si kancil udah selamat dari bahaya, terus dapat makanan, nih kan? Akhirnya si kancil bisa makan tuh buah-buahan yang ada, terus selamat dari ular, udah nggak lapar di jalan lagi. Nah, terus penutup dah, yang terakhir ya, yang keenam koda namanya. Koda itu penutup cerita. Akhirnya si kancil setelah selamat dari ular, dia berjalan kembali mencari makanan agar tidak kelaparan lagi kayak gitu. Itu cerita singkat ya dari fabel, dari struktur dan juga dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi sampai ke koda. Nah judul itu pertama, tapi kalau kita bikin cerita, judul itu ada di akhir gitu ya. Nah itu struktur. Sekarang kita masuk ke jenis fabel. Ya, kalau udah tulis nih jenis fabel berdasarkan waktu. Tulis berdasarkan waktu. Nah, fabel itu ada dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Ya, kita yang modern jangan ditulis dulu. Fabel klasik tulis. Klasik ya, KLASIK. Nah, klasik itu ciri-cirinya cerita yang pendek, tema yang sederhana. Tulis tuh, cerita pendek satu, yang kedua tema sederhana, yang ketiga banyak pesan moral, yang keempat sifat hewannya masih melekat. Nah yang tadi kakak bikin itu namanya fabel klasik, kan ceritanya pendek ya, udah gitu tema sederhana untuk bertahan hidup. Terus pesan moralnya banyak tuh. Pertama kita nggak boleh istirahat di sembarang tempat gitu kan. Terus harus berjuang untuk mencari makan. Nah itu pesan moral. Terus sifat hewaninya masih melekat ya, karena kan si kancil itu masih berjalan dengan 4 kaki, si ular masih ada di dalam masih tinggal di pohon. Itu kan sifat hewani ya, atau hewan. Kalau misalnya yang nggak melekat, mungkin kancilnya jalannya pakai kayak 2 kaki kayak manusia gitu. Oke, jadi itu fabel klasik ya ciri-cirinya. Kemudian fabel modern yang kedua, yaitu fabel modern. Ciri-cirinya, pertama ceritanya panjang ya, berbeda dengan bisa panjang bisa pendek. Berbeda dengan fabel klasik. Kalau fabel klasik itu ceritanya pendek, tapi kalau fabel modern itu biasanya bisa panjang bisa pendek. Nah, kalau panjang itu biasanya
episode-episode kayak cerita pada zaman dahulu. Nah, kayak gitu. Terus temanya lebih rumit ya, jadi nggak sederhana. Mungkin eh, lebih yang anti mainstream ya, yang jarang dipakai. Terus terdapat scene ya, scene, tulis tuh, terdapat scene, scene, atau adegan lah, adegan, nah, tulisan gampangnya, terdapat adegan saga. Tahu kan adegan saga, adegan yang berantem itu adegan saga tuh. Terus karakter yang keempat nih, karakter setiap tokoh unik ya. Jadi kayak misalnya si ular, misalnya kalau misalnya fabel modern, si ular ini apa namanya, punya kaki, punya tangan gitu. Tahu film Monster Inc gak? Monster Inc yang ada monster hijau, monster biru gitu kan. Nah, mungkin kalau di fabel modern kayak gitu ya, contohnya fabel modern itu kan panjang tuh satu film. Nah, tapi itu film ya. Kalau teks itu mungkin ada berupa ceritanya atau kayak novel gitu ya. Nah, itu jenis-jenis. Oke. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, ini penting nih, ada di UTS juga. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada kata kerja atau verba ya, bukan verbal tapi verba, kata kerja. Nah, kata kerja itu dibagi dua ya, tulis kata kerja dibagi dua. Yang pertama ada kata kerja aktif transitif, aktif ya, aktif ya, terus transitif, trans, kayak bacaan Trans TV itu transitif ya, transitif. Kalau kecepatan diulang aja. Kata kerja transitif sama dengan kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat ya. Kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya kata kerja memegang ya. Nah, kalau misalnya kita cuma tulis memegang, kan nggak tahu megang apaan. Tuh, nanti salah pegang. Nah, kalau itu namanya transitif, jadi butuh objek. Kalau transitif, jadi memegang paku misalnya, atau memegang palu. Nah, itu baru jelas. Jadi harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, nggak jelas jadinya, ambigu gitu ya, dan nggak bisa jadi kalimat. Jadi kayak mengangkat, nah mengangkat apa gitu, mengangkat kepala, nah berarti kan jelas, jadi ada objeknya kepala gitu. Itu namanya transitif. Kemudian ada kata kerja intransitif ya, tadi kan transitif, sama tinggal tambahin in di awalnya, intransitif, sama dengan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misal diam. Nah, aku sedang diam. Nah, kan diam itu kerja, walaupun cuma nggak ngapa-ngapain, tapi kan nggak ngapa-ngapain itu kan kerja namanya. Jadi aku diam, ya udah diam. Diam tentang apa? Kan nggak mesti ada objeknya kan? Nggak mesti ada lanjutannya. Nggak kayak tadi itu yang transitif itu harus ada lanjutannya. Nah, jadi intransitif itu nggak pakai objek. Contohnya kayak diam. Terus aku sedang berpikir. Nah, berpikir ya udah berpikir gitu. Nggak mesti ada lanjutannya ya. Terus lanjut yang kedua itu penggunaan kata sandang. Tulis penggunaan kata sandang. Nah, kata sandang ini termaksud dari kata tugas ya. Tapi salah satunya aja yang dipakai yaitu kata sandang. Nah, contoh kata sandang itu ada si ya, pertama si ya, si kancil, si, terus sang ya, sang singa gitu. Terus ada hang ya, hang tuah. Nah, hang tuh itu Melayu tuh biasanya. Hang tuah, terus ada datuk. Nah, datuk siapa misalnya gitu. Datuk itu juga kata sandang ya. Oke, itu kata sandang tadi. Lanjut lagi ke
penggunaan kalimat tidak aktif. Ya, penggunaan kalimat tidak aktif. Tidak langsung, kok tidak aktif. Ya, penggunaan kalimat tidak langsung. Tulis penggunaan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung itu ciri-cirinya adalah, tulis nih ya. Kalimat tidak langsung ciri-cirinya adalah tidak memakai dialog atau tidak memakai tanda kutip. Itu tidak langsung ya. Menggunakan kalimat tidak langsung. Tidak memakai tanda kutip. Jadi kayak biasa, misalnya nih tulis contohnya ya, contoh kalimat. Kancil menyuruh kura-kura untuk tidur, gitu kan. Kancil menyuruh kura-kura untuk tidur. Nah, itu contoh kalimat tidak aktif, tidak langsung ya. Andi menyuruh kura-kura untuk tidur. Nah, itu kalimat tidak langsung. Nah, sekarang masukin ke kalimat langsungnya biar lengkap ya. Tulis kalimat langsung, ciri-cirinya. Tadi itu udah yang tidak langsung ya contoh. Nah, kalimat langsung itu ciri-cirinya memakai tanda kutip. Ya, memakai tanda kutip dan memakai tanda kutip aja yang ditulis. Memakai tanda kutip. Oke. Contoh tadi kan kalau tidak langsung itu kan kancil menyuruh kura-kura untuk tidur. Nah, kalau langsung itu berarti kancil berkata. Nah, petik 2 ya. Kancil berkata petik 2, kura-kura sana kau tidur. Tanda seru petik 2 lagi ya. Jadi tulisannya gini. Kancil berkata petik 2, kura-kura sana kau tidur. Tanda seru petik 2. Nah, itu namanya langsung ya. Jadi harus tahu perbedaannya antara langsung dan tidak langsung. Makanya kakak ngajarinnya 2 ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Penggunaan konjungsi temporer. Ya. Penggunaan konjungsi temporer, RAR, temporer, RAR, temporer. Contohnya kata kerja temporer. Kemudian tulis. Kemudian, lalu, silakan. Pengertiannya. Kata kerja temporal adalah konjungsi ya, konjungsi. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan perubahan waktu ya, konjungsi ya, bukan kata kerja, ganti, bukan kata kerja. Tapi konjungsi temporer ya, konjungsi temporer. Konjungsi temporer adalah kata konjungsi atau kata hubung yang menyatakan perubahan waktu. Tulis kalau kecepatan diulang. Ya, contohnya kemudian, lalu, terus setelah itu gitu. Itu contoh temporer ya. Yang kelima nggak ada, ternyata cuma sampai 4 doang. Oke. Jadi kayak gitu yang kira-kira bakal keluar ya. Yang materi kemarin sama materi hari ini itu kira-kira yang bakal keluar di dalam PTS. Jadi minggu depan pertemuan kedua ya, baru kita bahas kisi-kisi PTS. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.